Artinya dia masih berkomunikasi akrab dengan orang-orang di Pasar Pramuka. Jadi artinya dia itu tidak pernah lepas dari Pasar Pramuka. Ekspresinya tuh dia tertekan. Namanya Widodo itu. Kemudian ada nama Dennis, ada David itu. Itu saya kira kalau polisi yang sehat, dia langsung ambil ini sebagai sebuah petunjuk kan? Mulai dari Pitor dengan sosok yang sangat saya percaya. Dan saya percaya pada akhirnya beliau akan bercerita. Ya, jadi artinya ketika kemudian saya mendadak dapat WA dari Prof. Paiman itu, yang kemudian menyatakan, itu sebenarnya ada, kalau mau diteliti sebenarnya juga ada. Satu, dia mengatakan itu ijazah asli dan saya pernah melihatnya. Ini bisa kita tanyakan lagi, kapan Profesor Paiman itu melihat? Kan menurut kuasa hukum dan menurut Jokowi sendiri, hanya ada salah sedikit orang yang pernah melihat kan? Satu katanya lawyer-nya, ada juga yang katanya menerawang segala itu. Satu lagi adalah 11 wartawan. Dan juru masak. Yang juru masak. Sama satu lagi preman itu kan. Yang katanya ijazahnya asli gitu kan. Ya dewa Yunani lah itu ya. Satu lagi juru masak. Juru masak bisa-bisanya bilang ijazahnya asli. Nah jadi artinya ketika kemudian dia cerita. Tapi kalau saya ada disclaimer juga. Apa Mas? Nggak bisa, sorry bukan disclaimer. Ini saya catatan sedikit. Sebenarnya nggak salah mereka kalau mengatakan ijazah asli. Pasti kan di introduction dulu. Ya kan? Misalnya sampai saya bayangkan ini orang-orang masa saya dibilang ijazah asli. Ijazah saya mungkin begitu ya. Lalu orang kan nggak mungkin. Coba Pak lihat Pak. Nggak mungkin kan dia punya kemampuan begitu. Karena dia merasa diperlihatkan. Maka semua orang mengatakan saya pernah melihat sendiri kan. Tapi kan kalau sekarang sedikit kembali mundur ke press conference dari Barreskrim. Kalau memang pernah ada dan asli. Itu satu pertanyaan besar sampai sekarang. Kenapa bukan ijazah asli itu yang ditayangkan pada infocus besar di belakang itu? Kalau malah ijazah fotokopian dan itu terlipat. Kemudian para pembelanya kan mengatakan itu kan ada ijazah asli yang diserahkan. Yang dimensinya bingung. Lah nggak mungkin, itu sama saja dengan ijazah yang fotokopi yang ditunjukkan oleh itu takut di tindakan RS itu, bukan rumah sakit. Roy Suryo, Rismon Zanibar. Nanti diperiksa lagi, nanti ketahuan lagi kalau itu tidak identik lagi. Nah, jadi artinya WA dari kembali kepada Prof. Paiman ini malah membuat saya bertanya-tanya, Mas. Satu, kenapa dia harus WA saya dengan kata-kata yang menurut saya tidak sopan, intimidasi. Karena menyatakan saya stop, harus minta maaf. Terus kalimat terakhir supaya saya damai. Saran dari sahabat agar kedepannya Mas dan keluarga hidup damai. Emangnya saya perang hidup damai gitu. Maksudnya ini namanya intimidasi itu halus tapi memang halus. Terima kasih Profesor Paiman Raden. Nah ini kemudian yang menarik Mas. Saya kemudian ingat punya satu sahabat yang memang selalu berkomunikasi. Namanya Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Dulu saya kenal beliau karena dulu beliau itu bin daerah. Dan saya masih di Komisi 1 dan Komisi 1 orang mungkin tanya-tanya Mas. Komisi 1 kok bisa pegang apa tadi undangan keterbukaan informasi publik Komisi 1. Lah iya memang Komisi 1. Intelijen juga Komisi 1 gitu. Kemudian luar negeri juga Komisi 1. Kemudian pertahanan juga Komisi 1. Nah, ketika kemudian kami waktu itu dalam mitra intelijen, saya berkomunikasi, saya kenal dengan kenal dengan Pak Kolonel ini. Dan belilah kemudian menganalisis. Ketika saya bilang saya diintimidasi, beliau menganalisis. Wah, saya punya cerita soal Prof. Paiman ini. Dia cerita. Gitu. Dan kemudian dia terbitkan dalam sebuah tulisan di beberapa media. Waktu itu bahwa Prof. Paiman ini memang pernah punya kios di Pasar Pramuka. Kaget saya. Masuklah dengan cerita Pak Bitor Suryadi ini. Jangan-jangan ada hubungannya ya. Saya bilang jangan-jangan. Jangan-jangan ada hubungannya ya. Gitu. Karena kan kita belum bisa biar aman praduga tak bersalah ini. Dan lebih menariknya lagi ketika kemudian heboh termasuk Mas Refli yang membacakan saya diintimidasi gitu ya.
Prof Paiman WA lagi ke saya. Yeah. Yang kedua, dan dia minta maaf, yang saya cintai, tering salam dan doa, semoga Mas Selalu sehat, bla 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 bla. Tapi yang aneh, dia di sini menyatakan pasrah. Ya kan? Gitu. Ini pasrah. Cobaan. Iya, itu cobaan buat saya, dan tapi dia minta maaf. Tapi yang menarik, dia bilang dalam perjalanan hidup saya itu sejak tahun 97 sampai 2002 usaha membuka pengetikan dan fotokopi dan memang bukan percetakan. Itu ada di Pasar Pramuka. Jadi dia malah ngaku. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan bagi seorang intel kayak Pak Kolonel Sri Rajasa. Kenapa dia harus nulis 2002? Gitu. Karena seolah-olah menjauhkan dengan tempus delicti yang disebutkan oleh Betor 2012. Dia sengaja mengasih jarak 10 tahun. Naluri seorang intelijen bergerak dia. Dan dialah kemudian mendapatkan beberapa narasumber dari Pasar Pramuka yang kemudian menyatakan tidak benar kalau Pak Profesor Paiman itu hanya sampai 2002. Dia memastikan, bukan memastikan, informasi yang ada itu setidaknya sampai 2017 ada. Tapi saya ini orang Salemba, Mas. Dan yang saya tahu Pasar Pramuka tuh jual burung. Hahaha. itu anu lagi tuh. Si betina itu lagi tuh. Kacau. Ada 3 Mas memang. Ada Pasar Burung Pramuka, ada Pasar Obat Pramuka, ada Pasar Pojok Pramuka yang mengetikan. Pasar obat tuh mungkin termasuk alat kesehatan ya? Ya, alat kesehatan. Yang tulisannya di depan Pasar Pramuka gitu. Pasar Burung yang sebelah sononya lagi, timurnya lagi. Pasar Pramuka sekarang pojok sebekas yang sudah terbakar itu. Nah, menariknya gini. Ketika kemudian disebutkan oleh Pak Intelijen ini bahwa dia itu tahun 2017 masih di sana. Beliaulah juga yang kemudian mengirimkan foto tidak hanya sampai 2017 Mas. Bahkan yang menarik awal Mei Paiman ini mengadakan silaturahmi gitu ya dengan beberapa orang yang dulu alumnus orang yang berusaha di Pasar Pramuka. Dan foto itu tadi waktu kita siaran di salah satu TV itu tayang juga. Artinya dia masih berkomunikasi akrab dengan orang-orang di Pasar Pramuka. Jadi artinya dia itu tidak pernah lepas dari Pasar Pramuka meskipun dikatakan. Jadi menjadi semakin pertanyaan-tanya lagi sampai akhirnya cerita terbaru adalah ketika kami saya Dr. Resmond dengan tim dari Sentana Podcast itu 2 kali Mas kami ke Pasar Pramuka. Yang pertama minggu kemarin pada hari Kamis itu saya terjun langsung ke Pasar Pramuka dan saya masih mendapatkan cerita soal Pak dosen itu. Jadi Pak Prof Paiman ini sebutannya dikenal di sana sebagai dosen. Kenapa dosen? Karena dia spesialis membuat skripsi, tesis, kemudian disertasi. Maksudnya kayak ghostwriter gitu ya? Iya, membuatkan lah gitu. Jadi dan ada nilainya gitu loh. Dan itu pun masih dikenal nama Pak dosen ini. Ada seorang haji di sana. Oh, saya kenal itu, terkenal itu di sini. Bahkan mereka bilang hebat itu ya gitu. Dari ini maaf ya, memang Pak Paiman ngaku sendiri kan kalau dari tukang sapu awalnya, sekarang bisa jadi pernah jadi wakil menteri, kemudian punya banyak usaha gitu. Jadi ya semua masih jelas. Jejaknya itu masih ada. Dan di Pasar Pramuka pun, Pasar Pojok Pramuka itu masih ada Mas tulisan meskipun dibalik. Jadi kayak tulisan gini, tapi kemudian tulisannya maaf tidak menerima edit ijazah. Oh ya itu ada juga itu viral tuh di pers ya kan. Itu. Jadi artinya ini kan kayak kalau kita ke kantor-kantor mana lah, kantor-kantor hukum atau apa, kami tidak menerima suap. Berarti itu artinya stand kiri belok kanan itu gitu loh. Sama ini kayak di situ. Zona integritas. Nah, kayak gitu. Itu. Nah, jadi singkat kata adalah kami kemudian melakukan investigasi lebih mendalam, Mas. Ketika awal minggu yang lalu kami hanya dapat cerita bisik-bisik. Nah, ini hari ini Mas baru. Kami tadi di salah satu podcast menghadirkan. Untung bilang hari ini karena besok hari ini juga. Iya, hari ini juga. Minggu depan hari ini juga. Jadi menghadirkan salah seorang memang pelaku. Ya kami sebut Mr. J lah gitu. Kalau Mr. X nanti dibilang udah meninggal. Kalau Mr. J kan bisa J siapa gitu kan. Nah, yang kemudian dia memang Jitor bukan ya? Jitor Juryadi. Yang dia kemudian cerita satu, dia membenarkan atau mengkonfirmasi cerita dari Pak Kolonel Sri Rajasa bahwa Pak Paiman itu dikenal di sana setidaknya sampai dengan tahun lebih dari 2015. Jadi bukan 2002.
Oke. Jadi artinya di atas tahun 2012 cerita dari Pitor. Kita belum lagi menemukan pasal yang lain, tapi artinya udah clear. Kemudian dia juga memastikan bahwa sampai dengan saat ini bisnis semacam itu masih jalan di Pasar Pramuka. Oke. Yang menarik Mas, orang ini juga mengatakan ketika kami mengatakan Pasar Pramuka itu terbakar kapan gitu. Dia mengatakan enggak terbakar tuh Mas. Tapi setidaknya dibiarkan dibakar. Oke. Nah, akhir 2004 itu memang beda ya sama di itu ya. Lain Mas. Lain. Karena gini Mas. Ternyata nggak sengaja. Ternyata nggak sengaja. Tapi kan menarik. Gitu. Kenapa pasar yang tadinya isi sekitar 200-an kios ya. Yang kemudian hanya 100 meter dari sana itu ada pos polisi Matraman. Kemudian hanya sekitar 300 meter itu dari sana itu ada pusat pemadam kebakaran. Iya. Kok bisa habis dengan kebakaran yang konon apinya itu pada mulai pukul 5 atau setengah 6 pagi. Itu kan kalau apinya malam atau apinya dini hari gitu mungkin susah kan. Itu kan orang sudah bangun jam segitu. Habis dan maaf ini sampai ada korban kan gitu. Sampai ada korban seseorang yang memang sudah punya penyakit stroke gak bisa pergi. Kemudian meninggal di situ. Ini kan jahat banget Mas gitu. Artinya untuk membumi hanguskan. Mas kalau lihat ini mirip-mirip lah dengan kilometer 50 gitu ya. Jadi supaya tidak ada bekas lagi, kemudian dibumi hanguskan. Dan ini mirip lagi Mas. Dan itu sebenarnya ya, itu kalau menghilangkan barang bukti itu loh. Nah ini mirip lagi. Kalau benar itu. Dengan apa yang dialami oleh Dr. Resmond ketika di perpustakaan wilayah Jogja kan. Koran KR yang terbitan tahun 80 ya, yang konon itu ada nama mahasiswa yang masuk proyek Perintis 1. Kan ada 2 bendel yang diambil. 2 bendel itu yang di bulan Juli, Agustus ya, atau Juli, Agustus, September. Itu per 3 bulan ya? Per 3 bulan. Itu jadi, diambil. Berarti misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya kan? Juli, Agustus, September. Itu setidaknya hilang. Ya, diambil. Dan satu lagi yang menarik. Ini yang baru juga. Baru kemarin kan Dr. Resmond pulang dari Universitas Gadjah Mada. Dan dia mengunjungi kembali Fakultas Kehutanan yang pernah kita kunjungi tanggal 15 April. Ternyata dia mau pinjam dan melihat skripsi yang tahun 85 itu nggak ada semua Mas skripsinya. Jadi dia mau memperbandingkan teknologi skripsi itu nggak ada semua. Waduh, jadi ini kan sudah kayak apa ya, ini membuat benar-benar kampus yang katanya mendapatkan predikat kedua di seluruh Indonesia dalam keterbukaan informasi publik kok malah kayak gini. Oke, itu kan kampusnya Mas Roy kan? Ya kampus kita, itu loh, kampus kita. Kampus kita. Itu. Lebih baik ning kono. Ya bakti kami mahasiswa Gadjah Mada semua. Nah, kalau alumnus asli pasti bisa nyanyi. Itu Mas. Jadi ya itulah Mas. Artinya meskipun mungkin ya, kalau sekali lagi kalau misalnya ada orang yang berkata, jadi apa hubungannya pasti antara Pasar Pramuka dengan ijazah palsu? Ijazahnya 99,9% palsu. I see. Pasar Pramuka ini adalah temuan yang memang harus diverifikasi. Tapi munculnya nama-nama. Meskipun yang satu sudah agak ketakutan kayaknya. Dan mungkin sudah ada dia penekanan atau apalah. Karena kemarin ketika tampil di Rakyat Bersuara tampak banget lah. Ekspresinya tuh dia tertekan. Namanya Widodo itu. Ya, kemudian ada nama Dennis, ada David itu. Itu saya kira kalau polisi yang sehat, Mas. Yang kemudian dia langsung ambil ini sebagai sebuah petunjuk. Kan. Mulai dari Pitor. Kan Pitor juga sudah setuju juga Pitor, Prof Paiman, kemudian Widodo, Andi Wijayanto, kemudian Marsudi Edi, Prasetyo ya. Pras ya kan. Itu dimintai keterangan. Anggit Nugroho. Ya. Tambahan Sigit Widiawan. Nah betul. Iya kan ada tambahan kan. Atau Ketua KPU Solo Eko Sulistyo. Iya. Jadi memang orang-orang ini Taufik. Itu karena dia yang menuntut, menceritakan Eko Sulistyo. Oh iya. Dari dia kan. Dan saya kira tidak salah. Dan saya kira tidak salah karena kan semua ini kan menunjukkan soal. Kadang-kadang orang bilang, oh itu kan katanya omong-omong. Loh, justru ini kita merangkai sebuah informasi. Dari katanya nanti kita akan hadis juga kata-katanya kan. Dari mana-mana. Nanti kita ada perawi hadisnya siapa. Sampai kemudian sumber utamanya. Persis. Yaitu Rasulullah. Bukan malah kemudian Polda itu malah repot-repot memproses pengaduan dari orang yang
legal standingnya nggak jelas gitu loh. Iya kan, orang-orang itu ngapain tuh diproses kemudian dimintakan klarifikasi ya. Makanya kan kami menolak. Saya juga bingung misalnya Polda kemudian sempat memeriksa Sylvester misalnya. Apa hubungannya? Iya kan, dalam rangka apa? Artinya informasi dia tidak lebih daripada yang lain kan? Betul. Satu lagi selain Sylvester ada juga yang mirip-mirip Sylvester, yang katanya kelompok fans dari Jokowi, yang diperiksanya di Solo. Ya, gitu. Ada juga bentuknya mirip-mirip lah dengan Sylvester kayak gitu. Gitu. Iya itu. Saya juga bilang pada Bang Bitor, kalau ada nama, mungkin lebih baik nama itu ada yang disampaikan, ada yang disimpan. Karena seperti kasus Widodo di Rakyat Bersuara kemarin, tampak banget itu, sayang banget itu. Dia tadinya misalnya mau berbicara, tapi gara-gara mungkin sudah ada upaya-upaya tertentu, ya kayak Desa Ketoyan lah itu jelas banget itu sudah rusak lah itu, udah dikondisikan kayak gitu ya, nilainya menjadi tidak boleh lagi gitu. Oke, padahal Widodo itu kan ada lagunya kan legendaris, Widodo elok bagai rembulan. Itu Mas. Oke, itu bagian Tour de Pramuka selesai. Ya. Tinggal dijawab mengenai Bareskrim dulu. Betul. Ya. Oke, silakan. Jadi begini Mas. Jadi memang ketika pada hari Rabu ya gitu. Sebelumnya saya menyatakan itu pada konferensi pers di kantornya Bang Ahmad Yani ya. Bahwa kami sebenarnya siap betul. Bahkan saya mengatakan 11.000 triliun % kami siap hadir ya. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, kemudian dengan yang lain-lain, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triwani, Rostam, kemudian juga Pak Egy dan lain sebagainya. Tapi atas saran dari dan petunjuk atau nasihat dari kuasa hukum kami, dan kami harus mengikuti karena itu nasihat dari lawyer kami tidak disarankan untuk datang. Karena satu, ya pelapor itu tidak punya legal standing. Yang kedua, itu panggilan itu belum pro justisia, masih undangan klarifikasi. 3, tempus dan lokusnya tidak jelas. Ya, tidak ada tempus, tidak ada lokus di situ. 4, tidak ada nama terlapor. Jadi kalau kami datang nanti kami itu akan menjadi ternyata kita berhubungan saudara dengan yang menjadi terlapor ya. Kami nggak boleh, apalagi kami yang mau dilaporkan. Itu kan sama saja dengan kita memberikan sesuatu yang konyol kepada para penyidik. Jadi akhirnya ya kami tidak datang. Clear gitu. Oke. Tapi yang menarik sama tadi saya Andi Azon bilang katanya siap 11.000 triliun %. Ya dia potong itunya doang. Lah iya, kadang-kadang memang otak dari IQ 58 nih kayak gitu itu Mas. Gitu. Jadi apa ya? Ya kalau normal tuh paling enggak IQ-nya tuh 110 gitu ya. Gitu. Ya ini separuhnya gitu. Jadi kadang memang banyak yang kayak gitu sukanya motong. Tapi kalau bagi mereka kita lebih kecil lagi loh katanya. 16 katanya. 16. Katanya sudah low bed. Low bed itu kan 15% muncul low bed gitu. Ya dah, itu enggak apa-apa lah buat lucu-lucuan aja lah istilah itu. Nah, jadi kami juga kemarin menyatakan pada saat press conference kita siap hadir dan kita siap hadir juga pada gelar perkara khusus yang kemudian diselenggarakan di Bareskrim. Mas Roy, saya sambil ketawa ya. Iya, apa itu? Saya sedang berkomunikasi dengan seseorang, yaitu tentang ijazah palsu, tentang Profesor P dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, teruskan aja. Oke, nah jadi artinya, maksudnya dia tiba-tiba dia ngomongin saya gitu. Dan nimbrung gitu. Iya. Jadi artinya gini. Ketika kemudian kami juga menyatakan siap datang itu adalah siap datang yang kami siap banget seharusnya pada hari Kamisnya. Jadi sehari setelah undangan Polda Metro Jaya, kami diundang juga gitu. Saya, Dr. Resmond, atas nama kami yang terkait dengan laporan TPUA. Oke. Gitu ya, dan itu diadakan gelar perkara khusus. Oke. Cuman memang ada update yang sangat baru. Baru malam ini juga tadi beberapa jam sebelum kita podcast ya. Memang ada WA dan ternyata sudah dikonfirmasi resmi itu dari salah satu penyidik di Ditpidum Bareskrim, gelar perkara khusus itu ditunda. Ditunda untuk hari Rabu minggu depan. Karena untuk agar persiapan yang lebih matang. Saya kira bagus lah kalau untuk persiapan lebih matang. Artinya satu di antara kami, saya Dr. Resmond juga bisa mempersiapkan lebih bagus lagi kalau akan menjadi ahli. Ya. Dan termasuk katanya konfirmasinya boleh bawa ahli katanya. Betul. Yang saya dengar ya. Iya karena mereka menyesuaikan dengan itu. Ya gitu. Jadi supaya dan malah silahkan membawa pihak-pihak yang akan diundang. Gitu. Jadi kami akan mengkonfirmasi itu. Jadi ini clear ya bahwa besok Kamis Rabu minggu depan ya itu sebagai pengganti yang harusnya Kamis.
Oke. Ya, harusnya kan Kamis minggu ini. Jadi Kamis minggu ini tidak jadi ya. Tidak jadi, ada diganti Rabu minggu depan. Rabu minggu depan. Oke. Dan itu sekaligus juga menjawab bahwa ada yang menarik juga karena bukan hanya itu surat yang kemudian diterima oleh TPUA, tapi TPUA juga mengirimkan surat. Oke. Ini yang menarik Mas, kepada Propam, Mabes Polri untuk mengadukan di Tipidum, Pak Brigjen tadi itu apa? Pak Johandani, karena telah Harjopuro, telah melakukan setidaknya lain Noto di Projo di sini Mas, telah melakukan beberapa hal yang tidak pada tempatnya. Itu detail banget itu. Saya dapat surat itu dari Rizal Fadila juga. Betul, ya Pak Rizal Fadila resmi karena beliau adalah wakil ketua TPUA. Clear kalau itu. Oke. Ya. Nah, ini terakhir sekali ya. Ini yang ngeri-ngeri sedapnya. Mas Roy katanya bertemu dengan seseorang dan seseorang itu menyatakan berdasarkan bukan lagi katanya-katanya, tapi langsung dari sumber langsungnya, ya intinya adalah memang ijazah itu dibuat biar lebih keren, lebih gagah katanya. Nah, itu gimana Mas Roy? Walaupun Mas Roy saya tahu tidak akan menyebutkan nama orangnya, mungkin inisialnya juga nggak mau disebutkan, tapi memang ada yang begitu. Satu saya nggak perlu menyebutkan siapa dia. Tapi saya tidak perlu meragukan yang bersangkutan. Kecuali penyidik minta ya. Nah, kecuali penyidik minta. Dan itu kalau sudah proper mintanya. Saya sudah lama. Kalau sudah pro justisia. Iya, gitu. Bukan pro co. Bukan pro. Tapi saya sudah lama kenal dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan nggak apa-apa, spill dikit lah. Yang bersangkutan tidak jauh beda dengan Pak Bitor. Dia adalah seorang kader. Kader militan dan kader yang sangat-sangat tajam lah di partai itu. Nah, jadi nggak apa-apa kan spill dikit itu. Tapi yang bersangkutan memang sampai dengan saat ini memang belum mau mengatakan secara on cam. Tapi kalau bukan bisik-bisik ngobrol dengan tenang mau. Ngobrol dengan santai bahwa beliau itu mengatakan. Gimana kalau ngobrol dengan tenang di RH Channel tidak usah kita siarkan tapi nanti jiarnya. Nah itu. Jadi dia mengatakan begini. Jadi dia pernah menasehati yang namanya Joko Widodo ini. Jokowi. Wes Thomas, itu kata-katanya saya ulang. Wes Thomas, nek memang ora duwe iki ya ora sah. Artinya sudahlah. Kalau memang tidak punya itu ya tidak usah membuat-buat atau apa gitu Mas. Ya, tapi yang bersangkutan Joko Widodo konon kata beliau ini mengatakan, wah ora keren gitu, nggak bangga, nggak pantas lah. Nah, akhirnya itulah. Makanya sempat terjadi acak adut lah di awal. Ada yang mengatakan awalnya titelnya Dr. Andes, ya kan? Ada yang mengatakan bahkan katanya nih Eko Sulistyo mengatakan double pendaftaran. Iya, double pendaftaran. Ada Dr. Andes, ada insinyur, ada yang konon melihat di loji gandrung titel Dr. Andes. Kemudian yang selalu dibuat sebagai bukti, meskipun itu menurut saya ya bisa jadi itu salah cetak, Sritek. Itu mungkin saja kalau. Tapi itu kalau satu momen itu saja, ya kita maklum salah. Tapi kalau misalnya di tempat lain ada kan. Nah itu makanya. Jadi apalagi kata Eko Sulistyo yang pendaftaran itu kan nggak mungkin rasanya M Taufik, kita kan taunya dari M Taufik ya. Persis. Omongan itu tidak ngomong begitu Eko Sulistyo atau misalnya Mas Taufiknya nangkapnya kurang-kurang rasanya. Nggak mungkin. Pak Taufik tuh clear banget dan kita perlu ucapkan selamat juga ya. Pak Taufik kan barusan memenangkan itu kan salah satu. Soal pasir ya. Iya, soal pasir itu ekspor. Padahal butir-butir pasir di laut itu berapa episode? Itu sandiwara radio zaman dulu. Butir-butir pasir di laut. Tiap hari. Pak, kelihatan umurnya kita, Pak. Dan kita nggak ngerti. Saya nggak pernah, untungnya saya nggak pernah dengar karena udah bosen kan. Saya tuh sangat terkesan karena dulu kan saya pernah ya orang radio lah gitu. Ya, wah itu kasetnya tuh dijajar itu sampai kan pasti tuh dari biro iklan aja kan ngirim untuk sekian bulan gitu kan. Jadi tinggal nanti radio tuh muternya masih pakai kaset tuh Mas. Gitu tanggal sekian gitu lah. Jadi ya itulah sangat nama zaman dulu ya. Sangat legend. Kita seneng gitu ya. Padahal dia cuma ngomong perkelahian cuma suara-suara doang. Iya, terus kalau misalnya keributan tuh cuma pakai seng. Dan ternyata kalau dia kuda itu batok ini. Batok kelapa. Kelapa.
Ya. Dan yang paling lucunya itu selalu kalau nyabut pedang bunyi kring gitu Ya, ya. padahal kan ya kayak gitu Dia juga. kering sama siapa gitu. Cuma kalau nggak bunyi rasanya nggak nyabut pedang Betul. gitu. Ya itulah zaman kita tuh masih melihat. Tapi kita menikmati kok. Nanti gitu. Termul bilang ini apa nih orang gila 2 orang itu. Oke, Siap. lanjutkan tadi itu bagian yang penting itu. Oke, jadi artinya apa? Ya kita dengan sosok yang sangat saya percaya Ya. tadi. Dan saya percaya pada akhirnya beliau akan bercerita. Oke. Gitu. Beliau yang satunya itu ya. Beliau yang satunya. Bukan ya, beliau JKW bukan. Waduh, itu sulit, itu kayak mengharapkan kuda bisa menyanyi itu. Sampai lebaran kuda mungkin ya. Sampai lebaran kuda. Sampai hari raya kuda. Sampai hari raya kuda. Dan juga sampai ada istilah Mas. Mungkin peperangan Iran sama Israel itu berhenti Mas. Kalau Jokowi menunjukkan ijazahnya Mas. Tapi ini jangan ini. Ini sudah siapa yang ngomong kemudian dicabut lagi tuh. Oh, apa pernyataan itu? Gara-gara ini. Oh iya dah. Iya, Enggak, karena itu banyak meme-nya gitu. Iya, tapi itu kemudian dia ada cabut perang begitu. Oke. Karena apa ya? Tapi it's okay lah. Kalau ada meme-nya tuh memang lebih sulit sih memang. Makanya saya hanya baca, kita hanya baca meme kan gitu. Iya. Itu membaca meme yang jelas kan kita tidak sengaco cepokar Nusantara itu Mas. Oh ya, pertanyaan saya terakhir. Bagaimana pendapat Mas Roy mengenai desakan-desakan untuk segera meningkatkan kasus ini sebagai tahap kepenyidikan di Polda Metro? Berarti kan ada tersangkanya gitu. Itu pun hari ini kan terjadi Mas. Iya. Jadi sulit lah kita mengatakan kalau itu tidak ada bohir malah yang membiayai. Iya. Jadi konon kan anggota Cepokor Nusantara itu kan didatangkan Mas hari ini. Iya. Beramai-ramai mereka ada yang dari luar pulau lah mana tuh. Dan mereka mendesak Polda Metro. Iya. Dan bahkan ini yang menurut saya lucu Mas. Ada seseorang yang disebut-sebut ahli gitu ya. Iya. Dan dia memang saya nggak tahu sejarahnya apa. Tapi kayaknya ada sesuatu selek lah dengan Dr. Rismond. Iya. Jadi itu dia sampai nulis di sosmednya dia bahwa pada bulan Juli, berarti kan hanya ini status mereka akan naik jadi tersangka. Bahkan disebut Mas. Dan mohon maaf nih, saya sebut juga termasuk para podcast seperti Rafli Harun, semuanya. Abraham Samad gitu disebut juga. Semuanya akan naik. Dan nanti pada bulan Agustus sudah masuk ke persidangan. Ini ahli abal-abal banget ini ya gitu. Karena namanya ahli kok malah bocor-bocorin rencana penyidikan atau penyelidikan di dalam dan memastikan jelas statusnya saja masih berupa klarifikasi. Undangan klarifikasi. Jadi gini Mas, mau perkara yang diajukan oleh Joko Widodo. Kalau Juli udah bulan Juli ini sekarang. Lah iya makanya mau perkara yang diajukan oleh Joko Widodo yang dia memang punya legal standing, ya. Itu pun baru pada tahap klarifikasi dan belum pro justisia. Jadi artinya penyelidikan saja belum gitu. Nah, atau apalagi yang kita tidak penyidikan belum, penyelidikan sudah. Dan apalagi yang kemudian dilaporkan oleh orang-orang yang tidak punya legal standing kan. Itu kayak Pradi berdua, bertiga, berempat, berlima gitu kan gitu. Nah, kemudian ada kelompok namanya Patriot. Patriot itu ya yang siang hari tadi meminta pemakzulan itu namanya patriot betul tuh, prajurit betul kalau itu ya. Orang ngakunya patriot Nusantara, tidak punya legal standing, tapi anehnya kepolisian yang melayani yang kayak gitu. Jadi selain diperiksa juga kasusnya disatukan. Nah, itu kan tadi kan kita berharap semua kasus itu seperti dikatakan Munarman pernah di sini harusnya diambil alih oleh Bareskrim semuanya. Betul, ke atas kan. Iya, karena intinya kan sama. Yaitu soal ijazah Jokowi. Sehingga bayangan kita Bareskrim konsentrasi dulu pada pembuktian itu kan. Baru yang lainnya ini. Enggak. Itu diselesaikan dulu, ditolak, dikatakan asli, lalu yang tukang lapor ini tukang ngumpulnya ini ternyata di Polda Metro Jaya. Makanya saya bilang sama di podcast saya, ketika Kapolri mengatakan kami akan undang forensik dan lain sebagainya. Ini kasus yang mana, Bro? Iya. Terus kalau kasusnya di Polda Metro Jaya itu kasusnya itu potensial untuk menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Persis, dan katanya ada 7 ahli yang mau dihadirkan. Ya kan? Tapi mungkin kita berbaik sangka barangkali ujungnya ini gelar perkara khusus ini. Jangan-jangan. Kita berbaik sangkanya begitu, jangan-jangan. Ya, kita kayak pungguk merindukan bulan aja. Tapi kan nggak apa-apa, kan kita rindu kan. Persis. Jadi artinya kalau tadi menjawab tadi ya kita senyumin aja deh Mas gitu. Kalau ada orang yang
nggak ngerti hukum lah, kemudian main paksa, main coba Polda suruh meningkatkan statusnya, apaan gitu loh, gitu. Karena kita aja nggak mau datang, bukan nggak mau ya, kita tidak disarankan datang pada saat klarifikasi, ya kan, yang nggak ada bahan. Ya, aneh juga, kenapa mereka mau mengundang klarifikasi untuk orang yang potensial ditersangkakan, kan aneh kan? Ya kan, kecuali barangkali netral. Ya. Ketika netral itu barangkali jadi clearing house dia. Persis, kan? ya. Jadi clearing house, ya kan. Tapi ini kan bukan jadi clearing house, Mas. Ini udah jelas. Ini yang lucu kan kayak gini, Mas. Yang lucu tidak Polda Metro, tidak juga Bareskrim. Kan saya juga sempat dengar dari teman-teman TPUA, meskipun saya bukan bagian dari TPUA, kita hanya pihak yang diminta. Kan TPUA ketika melapor itu kan malah kayak TPUA yang disidik duluan kan? Iya kan? TPUA ini apa nih akte pendiriannya mana? Enggak terdaftar di AHU dan lain sebagainya. Lah apa urusannya? Itu. Padahal dia melapor kan? Bayangkan. Aduh, ya memang itulah. Harusnya orang-orang kayak kayak Pak Bitor, ya kemudian dia nyebut beberapa nama, ada Widodo, ada David, ada contohnya itulah yang kemudian ditindaklanjuti. Iya. Kemudian ada orang memberikan analisis kayak Pak Kolonel Sri, sanggup beliau menyampaikan saya akan datang akan jelaskan analisis saya, gitulah, clear banget. Jangan orang-orang yang nggak jelas ya ini. Gitu. Mungkin Mas Roy wrap up sedikit kita punya percakapan dan kemudian barangkali closing statementnya apa? Silakan Mas Roy. Jadi intinya begini ya. Perjalanan panjang ya. Saya memang baru terlibat mulai dari awal April ya gitu. Belum tahun, katanya sudah 2-3 tahun enggak ya. 2-3 tahun yang lalu itu memang ada kayak Bambang Trimulyono, kayak Gus Nur yang memang sudah berjuang duluan. Cuman memang waktu itu mungkin teknologinya belum mendukung. Mungkin kondisi masyarakatnya juga belum mendukung. Ya itu saya kira ya mungkin hanya waktunya saja yang belum pas. Tapi akhirnya tetap terjadi ya yang namanya kriminalisasi terhadap mereka. Karena mereka dipidana dengan hanya bukti berupa fotokopi kan. Jadi tidak pernah dipastikan ijazahnya Jokowi itu asli ya, tapi tiba-tiba mereka sudah dianggap mengedarkan kabar bohong, bahkan dikatakan menistakan agama dengan sumpah mubahalah itu. Jadi itu satu ironi yang sangat besar atau satu tragedi buruk bagi Republik ini. Nah, dengan adanya teknologi, alhamdulillah Mas, memang sekarang ini muncullah teknologi yang bisa kita aplikasikan. Kayak dulu-dulu kita nyebut adanya ELA ya, Error Level Analysis, Face Recognizer ya, Face Comparator dan lain sebagainya. Dan mulai muncul orang-orang yang tidak hanya saya, tidak hanya Dr. Resmond, juga tidak hanya Dr. Tifa ya, tapi juga muncul kayak topi merah ya gitu. Kemudian ada ahli dari ITB yang masih disembunyikan namanya itu ya. Maksudnya kita tahu lah inisialnya M lah itu. MA. Ya itu. Sebut saja gitu ya. Iya, itu sebut saja Mawar. Bukan Mawar. Mawar lain lagi tuh. Gitu. Jadi artinya memang ya kalau orang bilang memang sudah saatnya. Logo Dinonya sudah nyampe. Itu muncul. Dan pasti sudah bisa kita katakan 99,9% ijazah Jokowi itu adalah fake atau palsu. Dikonfirmasi lagi dengan skripsi yang sangat-sangat tidak memenuhi syarat, tidak ada lembar pengujiannya, nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Kasmujo tanda tangannya diragukan, bahkan oleh putrinya sendiri, Mbak Aida Greenberry yang ada di Australia, yang malah mengatakan tanda tangan ayah saya tidak seperti itu, nama ayah saya juga pakai U, tidak pakai OE. Sosok seperti Pak Kasmujo yang muncul dan kita harapkan ada muncul sosok-sosok pahlawan-pahlawan pemberani dan kejujuran lainnya kayak Pak Kasmujo ya. Ya kita harapkan orang-orang yang tadinya kayak Widodo, kayak Anu itu bisa, tapi mungkin belum saja waktunya atau belum muncul ketetapan hatinya. Tapi akhirnya dengan adanya itu muncullah hal baru ya, atau temuan atau novum yang dikatakan oleh Pak Bitor ya gitu. Meskipun ini belum sampai pada satu tahapan kesimpulan atau konklusi, meskipun sudah muncullah nama-nama yang pantas bisa diklarifikasi. Namanya karena Profesor. Jelas, orangnya jelas. Iya, ada jelas. Semua kan. Selain Widodo, kemudian nama-nama kayak David, Widodo, Dennis dan lain sebagainya. Muncul nama juga lah kayak Profesor Paiman Raharjo ya. Kemudian muncul orang-orang yang bisa membantu hal itu. Kayak muncul nama Kolonel Sri ya gitu, kemudian Sri Rajasa, kemudian nanti akan muncul nama-nama orang yang berasal dari pasar pramuka itu gitu. Mesin 1-2 kita mohon maaf karena mungkin pengalaman Widodo kita masih belum sampaikan dulu, nanti takutnya dia yang kemudian akan
dikejar-kejar atau dikondisikan. Tapi yang jelas juga penemuan di lapangan termasuk ketemunya koran kedaulatan rakyat, ketemunya tahun KKN yang tidak match ya 83 atau 85, ketemunya desa KKN yang sudah dikondisikan dan tidak sesuai dengan kondisi ketika orang KKN itu makin menebalkan keyakinan kita pada kesimpulan soal ijazah. Bukan ini melebar kemana-mana, bukan. Tapi ini malah makin memperkuat itu. Dan pada ujungnya nanti, saya kok percaya tetap bahwa nanti akan ketemu yang namanya itu diproduksi di mana. Asal, ini catatannya satu Mas. Asal kepolisian atau aparat yang bisa melakukan dengan netral, dengan jujur, dengan presisi, itu mau menindaklanjuti temuan-temuan tadi. Itulah yang kemudian bisa terjadi. Dan saya kira ini kalau dikatakan apakah ini masih panjang, ya panjang atau tidak tergantung dari yang bersangkutan mau menunjukkan kejujuran dan kenegarawanannya atau tidak. Gitu. Boleh katanya kejujuran kenegaraan, tapi jangan diapa-apain ya. Loh, kalau kita sih nggak ngapa-ngapain, kan ada yang sempat bertanya Mas. Yeah. Mas, kalau Anda kata dia mengaku atau terbukti, apakah Mas akan mempidanakan dia? Enggak Mas, kami tidak punya hak untuk mempidanakan dia. Ya, kami hanya menuntut kejujuran saja. Perkara mempidanakan dan itu soal lain gitu ya. Kalau kemudian dia terbukti kemudian melanggar undang-undang tentang pemalsuan dokumen, ya itulah gitu. Ya. Tapi apakah kemudian konsekuensi apa ada itu mungkin ya kalau soal apa-apa itu kan bukan urusan kita itu. Iya. Itu urusan hukum. Kalau saya sih malah begini sebenarnya. Kan ada instrumen ketatanegaraan yang bisa dijalankan sesungguhnya. Yang penting clear. Ya. Diungkapkan betul fakta sesungguhnya, diproses. Kan ada yang namanya instrumen gerasi misalnya. Betul. Iya. Ya kan? Jadi ya setelah dinyatakan bersalah misal ya, kan dikasih pengampunan juga bisa. Bisa. Atau gitu. Atau tetap ada konsekuensinya, misalnya hak yang melekat pada seorang yang tadinya mantan pejabat tertinggi. Soal rumah dan lain sebagainya, ya memang bisa kemudian di. Tapi kalau kita bicara tentang tiang Soko Guru di masjid Demak itu masjid itu runtuh. Itu runtuh ya. Iya. Satu bangunan runtuh semua itu masalahnya gitu. Oke Mas Roy, terima kasih banyak dan sama-sama. Yang saya tadi WA-WA-an itu ngajak ketemu. Wih, bagus. Ya. Siapapun dia, ya kan? Siapapun dia. Saya bilang nanti saya tanya Mas Roy. Mudah-mudahan Mas Roy bersedia juga ya. Saya katakan Mas Roy oke. Siap. Nanti kita tentukan. Oke. Ya, saudara sekalian itu saja ya. Kebenaran itu kita tidak bisa monopoli ya. Belum tentu juga semua apa yang kita sampaikan ini benar adanya. Tetapi paling tidak kita berusaha jujur menyampaikan apa yang kita peroleh dan ketahui informasinya. Soal nanti apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya memang harus ada sebuah putusan pengadilan. Kok lihat sini putusannya Mas? Harus ada semacam sebuah pengumuman yang memang diterima publik, yang bisa accepted, yang diterima. Dan itu melalui proses yang tentu bertanggung jawab ya, transparan, akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance dan clean government. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.